kelas 016197 dalam mata kuliah Seminar Bahasa dan Sastra Indonesia yang diampu oleh Dr. Afnita SPD MPD. Di sini saya ingin mempresentasikan rancangan artikel yang saya buat. Yang pertama, judul artikel. Judul artikel yang saya buat yaitu Analisis Wacana Kritis Model Turn Edit Berita Teror Mengganggu Layanan Pendidikan pada Koran Kompas edisi 11 April 2021. Yang kedua, rancangan penelitian. Latar belakang penelitian. Kesempurnaan berbahasa yang dimiliki manusia dapat ditandai bagaimana dia berbahasa dengan manusia yang lainnya. Bahasa meliputi tataran fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan wacana. Berdasarkan hierarkinya, wacana merupakan tataran bahasa terlengkap, terbesar, dan tertinggi. Wacana dikatakan terlengkap karena mencakup tataran di bawahnya, yakni fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan ditunjang oleh unsur lainnya, yaitu situasi pemakaian dalam masyarakat. Ada perbedaan penggunaan istilah antara wacana lisan dengan teks tulisan. Istilah teks lebih mengacu pada lisan, sedangkan istilah wacana lebih mengacu pada tulisan yang memiliki struktur berita yang berisi mengenai suatu peristiwa yang dipublikasikan lewat surat kabar. Produksi wacana pada media membuat kita dapat melihat adanya ketimpangan-ketimpangan yang terjadi, keberpihakan penulis, yang membuat kita harus dapat memilih dan memilah mana informasi yang akurat. Tetapi dengan menganalisis wacana, kita dapat mengetahui motif atau ideologi yang tersembunyi di balik teks berita secara sederhana. Cara membaca yang lebih mendalam dan jauh ini disebut sebagai analisis wacana. Analisis wacana kritis adalah analisis atas bahasa yang digunakan yang berupa atau proses untuk memberi penjelasan dari sebuah teks atau realitas sosial yang akan dikaji dan memiliki tujuan utama mengungkapkan hubungan antara bahasa, masyarakat, kekuatan, ideologi, nilai, dan pendapat. Salah satu metode yang paling banyak digunakan dalam analisis wacana kritis adalah metode Van Dyck. Van Dyck mempunyai 3 dimensi atau bangunan teks, kondisi sosial, dan konteks sosial. Nah, jadi penelitian ini mengkhususkan pembahasan pada bagian teks. Van Dyck melihat suatu teks terdiri atas beberapa struktur atau tingkatan masing-masing bagian saling mendukung. Selanjutnya kita masuk ke kajian teori. Yang pertama yaitu analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis adalah analisis atas bahasa yang digunakan yang berupa atau proses untuk memberi penjelasan dari sebuah teks atau realitas sosial yang akan dikaji dan memiliki tujuan utama mengungkapkan hubungan antar bahasa, masyarakat, kekuatan, ideologi, nilai, dan pendapat. Yang kedua, Van Dyck mempunyai 3 dimensi atau bangunan teks, kondisi sosial, dan konteks sosial. Yang terakhir yaitu struktur mikro, superstruktur, dan struktur makro. Selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Nah, di sini saya menggunakan penelitian kualitatif dengan metode dokumentasi dan analisis isi berita. Sumber data adalah berita teror yang mengganggu layanan pendidikan pada Koran Kompas edisi 11 April 2021 dengan menggunakan teknik pengumpulan data adalah studi dokumentasi. Berdasarkan analisis terhadap berita mengenai teror yang mengganggu layanan pendidikan pada Koran Kompas 11 April 2021 dengan menggunakan analisis Van Dyck ditemukan beberapa hal. Yang pertama, struktur makro, topik atau tema. Yang kedua, superstruktur skematik. Yang ketiga, struktur mikro, skematik, latar, detail, maksud, peranggapan. Yang keempat, struktur mikro, sintaksis, bentuk kalimat, koherensi kata ganti. Yang kelima, struktur mikro, stilistika, leksikon. Yang keenam, struktur mikro, retoris, grafis, metafora, ekspresi. Selanjutnya, hasil penelitian dapat dilihat melalui tabel kerangka analisis berita. Yang pertama yaitu struktur makro dengan elemen tematik, tema atau topik,
Hasil analisisnya, teror yang mengganggu keselamatan layanan pendidikan. Yang kedua, superstruktur dengan elemen skematik. Unsur summary menjelaskan mengenai judul, yaitu cerita tentang PGRI mendesak pemerintah untuk menjamin keselamatan guru dari teror yang mengganggu keselamatan layanan pendidikan. Sedangkan unsur lead menjelaskan tentang evaluasi penembakan 2 guru dan pembakaran gedung sekolah. Sedangkan secara story, isi dan penutup menceritakan dampak dari peristiwa teror bagi dunia pendidikan di daerah pedalaman Papua yang rawan konflik. Selanjutnya, struktur mikro, unsur semantik, elemen latar, detail, maksud, praanggapan, nominalisasi. Hasil analisis, unsur latar membahas tentang keresahan guru terhadap teror yang mengganggu keselamatan layanan pendidikan. Unsur detail membahas pengancaman keras penembakan yang menyebabkan 2 guru tewas di Puncak. Unsur maksud menjelaskan secara eksplisit kekejaman kelompok kriminal bersenjata, dan unsur praanggapan menjelaskan tentang dampak-dampak dari teror tersebut. Selanjutnya, struktur mikro pada unsur sintaksis, elemen bentuk kalimat, kohensi, kata ganti. Hasil analisis pada unsur bentuk kalimat dari berita ini adalah menjelaskan pola deduktif karena menampilkan dampak dari teror yang terjadi, kemudian dijelaskan dengan kalimat penjelas. Unsur koherensi yang terlihat dari pernyataan Nomensen dan Unifah Roshidi yang saling berkaitan. Sedangkan unsur kata ganti menjelaskan kami sebagai para guru. Selanjutnya, struktur mikro pada unsur stilistika, elemen leksikon atau pilihan kata. Di sini pada hasil analisis unsur leksikon tidak ditemukan dalam berita karena penulis menggunakan kata yang sederhana dan mudah dipahami. Selanjutnya, struktur mikro dalam unsur retoris, elemen grafis, metafora, ekspresif. Dalam hasil analisis unsur grafis, pada berita ini tidak ditemukan karena dalam berita ini tidak terdapat gambar. Untuk unsur metafora menjelaskan makna guru sebagai rakyat yang merupakan penyuluh peradaban bangsa yang mengabdikan diri untuk mencerdaskan generasi bangsa harus dilindungi dalam menjalankan tugasnya. Pada bagian penutup terdapat simpulan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan metode Town Effendik pada berita teror yang mengganggu layanan pendidikan dalam koran Kompas 11 April 2021 mengenai kasus teror yang mengganggu keselamatan layanan pendidikan, ditemukan kalimat wacana unsur makro, superstruktur, dan mikro, sedangkan unsur yang tidak ditemukan adalah unsur mikro, stilistika, elemen leksikon, dan unsur mikro, retoris, elemen grafis, dan ekspresi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.